Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Nurlaila, CGP Angkatan 11 dari Kota Serang, akan menampilkan aksi nyata 2.3 bersama rekan saya, Ibu Deti Nilasari yang mengajar IPA kelas 7 di SMP Negeri 5 Kota Serang. Bagaimana kabarnya Bu Deti? Alhamdulillah baik Bu Nina. Alhamdulillah ya. Bu Deti, insya Allah kita akan membuat observasi dulu ya Bu, sebelum nanti saya observasi mengajar Bu Deti. Izin saya untuk berbincang dengan Bu Deti ya. Baik Bu Deti, tujuan pembelajaran yang akan Bu Deti laksanakan itu apa Bu Deti? Pembelajaran nanti yang akan saya laksanakan, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis perbedaan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia dengan menggunakan metode praktikum. Bagus sekali ya Bu Deti ya. Kemudian area pengembangan yang ingin Bu Deti capai itu pengembangannya di bagian mana? Yang pertama, kalau mengacu dari profil pelajar Pancasila, saya ingin anak-anak bergotong royong, bekerja sama gitu ya, sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan asesmen yang sudah saya lakukan sejak awal gitu, asesmen kognitif. Terus yang kedua, mengajak anak untuk mandiri gitu. Ada saya dibentuk diferensiasi kelompok, saya akan bentuk diferensiasi kelompok yang mandiri, yang sudah mahir, dengan yang butuh bimbingan gitu, agar bisa saling bekerja sama gitu dengan satu level perkembangannya gitu. Terus yang ketiga, berpikir kritis terutama dalam bernalar tentang ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Sekali Bu Deti ya, jadi mengembangkan di area diferensiasi itu ya, agar peserta didik sesuai dengan kebutuhannya ya. Lalu bagaimana strategi yang dipersiapkan oleh Bu Deti? Ya, yang pertama kalau misalnya dengan menggunakan praktikum dalam pembelajaran IPA itu, pendekatan atau strateginya menggunakan pendekatan saintifik yang akan saya gunakan, itu terdiri dari mengamati, terus memberikan rumusan masalah, memberikan hipotesis, lalu anak-anak mencoba menyelidiki, menarik kesimpulan sampai mengomunikasikan. Terus selain itu juga saya buat strategi dengan diferensiasi proses. Saya akan bimbing secara rinci gitu ya, detail gitu, keseluruhan pada kelompok siswa yang memang membutuhkan bimbingan. Tapi kalau misalkan kesiapan belajarnya dia sudah mampu, saya akan coba untuk mandirikan. Dari proses praktikumnya sampai menarik kesimpulan. Bagus sekali ya Bu ya rancangannya. Semoga kita bisa menampilkan itu nanti. Insya Allah saya izin untuk observasi ya Bu ya. Dan alhamdulillah Ibu ya, untuk observasinya di hari apa ya Bu? Di hari Rabu. Di hari Rabu jam ke-1 sampai ke-3 di kelas 7. Terima kasih. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan praobservasi untuk coaching. Semoga kita lanjut lagi ke kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan pembelajaran IPA dengan buku Deti Nilasari. Oke. Gimana kabarnya anak semua? Contohnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan nikmat yang Allah berikan dulu dari pagi? Siapa? Nikmat apa? Contohnya dari Ibu ya. Alhamdulillah Ibu
memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik. Ibu kasih pertanyaan diskusi. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Apa saja ciri-ciri perubahan fisika? Contohnya apa? Terus perubahan kimia dan ciri-ciri dan contohnya apa? Masing-masing kelompok silakan diskusikan ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 diskusikan yang nomor 1. Kelompok 2 nomor 2. Mana kelompok 2? Kelompok 3 nomor 3. Kelompok 4 diskusikan yang keempat. Kelompok 5, kelompok 6. Oke, silakan Ibu beri waktu 5 menit diskusi sederhana. Ya. Dari nomor 1, apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Kelompok 1, mana kelompok 1? Siapa yang mau jawab? Rangga, coba jawab berdiri Rangga. Apa itu perubahan fisika Rangga? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi atau zat baru. Oke, betul ya. Yang tadi kita simak juga perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, kelompok 2 mana? Ya, ciri-ciri perubahan fisika itu apa saja? Silakan berdiri Narita. Tidak mengalami perubahan zat. Oke. Oke, yang lain
silakan tarik kesimpulan yang ada di LKPD dan lanjutkan mengerjakan pertanyaan diskusi. Ada yang ingin ditanyakan sebelum mencoba? Tidak ada? Paham semua? Oke. Ayo buktikan hipotesis yang sudah kalian utarakan selama melakukan percobaan. Jangan lupa catat data pengamatan dan beri kesimpulan. Waktunya 30 menit. Silakan boleh dimulai. Ya, sudah dikasih jawabannya. Oke, sudah semua ya. Sekarang rapikan, tadi kalian kan sudah menjawab kertas, mencampur bahan. Silakan rapikan. Kami tidak perlu dicatat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah melakukan observasi dan sekarang ini akan melakukan pasca observasi. Kegiatan ini untuk mengumpulkan tugas modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Alhamdulillah kali ini bersama Bu Deti ya. Bu Deti, alhamdulillah ya kami kemarin itu sudah melihat ya Bu Deti mengajar di kelas dan juga kemarin itu 2 JP ya Bu Deti ya, jam pelajaran. Nah dari kegiatan kemarin kita ingin melakukan supervisi akademik bagian pasca observasi ya Bu, yaitu coaching. Bu Deti, apakah dari kegiatan kemarin itu ada kendala yang Bu Deti rasakan? Kalau kendala pasti tentunya ada ya Bu ya, karena dalam pembelajaran kita apalagi menghadapi anak-anak yang 30 siswa gitu, pasti mereka punya kebutuhan belajarnya masing-masing. Kendala saya adalah mengaktifkan diskusi grup gitu ya, kelompok-kelompok, terus mengaktifkan peran dalam kelompoknya, karena terkadang anak itu lebih suka bergantung kepada temannya yang lebih aktif gitu. Jadi terlihatnya yang aktif hanya ketua kelompoknya atau wakilnya atau 1 atau 2 siswa yang ada di kelompok itu. Paling itu kendala saya. Iya. Jadi memang dengan heterogen siswa yang karakteristik yang berbeda-beda untuk memacu keaktifan itu memang sepertinya perlu strategi ya Bu Deti ya. Kira-kira dari Bu Deti sendiri apa ya yang membuat mereka itu tidak aktif gitu tuh, kurang aktif? Yang saya rasakan ya Bu ya, setelah kemarin Ibu observasi gitu ya, mungkin saya kurang membagi peran gitu kepada mereka. Jadi ada tugas kelompok, silakan kerjakan masing-masing kelompok tanpa membagi peran si A harus bagaimana, B harus seperti apa gitu tuh. Jadi hanya bertumpu pada ketua kelompok yang mungkin belum mampu membimbing seluruh anggotanya gitu. Jadi terkesannya seperti ketua kelompoknya yang bekerja sendiri. Selanjutnya adakah rencana aksi Bu Deti dalam hal ini? Yang pertama mungkin saya harus banyak nyari referensi ya Bu ya, belajar lebih banyak mungkin di PNN atau mengikuti seminar praktik baik yang lain gitu ya, tentang metode pembelajaran terutama untuk diferensiasi proses gitu ya, dengan membagi siswa secara heterogen gitu. Terus saya juga harus belajar menyusun modul dan LKPD yang benar-benar jelas gitu untuk siswa gitu. Misalnya ketika siswa harus melakukan ini, dicatat gitu siapa yang melakukan, dibagi tugasnya gitu. Jadi setiap step langkah pembelajaran itu harus ada portofolio gitu loh, yang menandakan kalau siswa mana yang sudah mengerjakan ini gitu. Jadi diharapkan ya dengan seperti itu bisa membagi peran peserta didik biar lebih aktif lagi. Bagus sekali ya Bu Deti ya. Alhamdulillah sudah ditemukan ya solusinya ya Bu Deti ya. Kira-kira kedepannya Bu Deti dengan rencana aksi ini ada langkah apa Bu Deti terkait tanggung jawab Bu Deti untuk kegiatan tersebut untuk mencarikan jalan keluar dan langsung ada langkah-langkah apa kira-kira Bu Deti yang ini? Yang pertama saya pastinya belajar banyak ya Bu ya dari observasi ini gitu ya. Jadi saya menyadari, maksudnya saya merefleksikan diri saya gitu, saya menyadari bahwa banyak kekurangan, mungkin kendala-kendala yang saya hadapi gitu ya. Tentunya juga ada solusinya gitu. Terus yang kedua pastinya tadi mencari referensi gitu ya, berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain, mungkin di guru IPA gitu yang lain gitu. Terus mengaplikasikan gitu, perlahan-lahan mengaplikasikan mana yang dari yang tadi solusi-solusi itu saya terapkan gitu, mana yang jadi solusi yang terbaik. Wah, sekali Bu Deti ya. Saya juga banyak belajar dari Bu Deti dan alhamdulillah dari observasi kemarin, kemudian dari praobservasi, Bu Deti sangat membantu sekali gitu ya, sangat komunikatif sekali. Semoga kegiatan ini juga bisa memberikan referensi untuk guru-guru yang lainnya.
Terima kasih banyak Bu Deti. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.